Malam itu, hujan turun deras di atap rumah kontrakan sederhana yang hampir roboh dimakan usia. Dinding-dindingnya lembab, berjamur, bahkan sebagian sudah mengelupas catnya. Bau tanah basah bercampur dengan udara dingin menusuk tulang, membuat tubuh kurusku menggigil. Aku duduk di pojok ruangan, memeluk lututku, memandang panci kosong di atas meja kayu reot. Tangisku pecah pelan. Aku bukan menangis karena lapar semata, melainkan karena hatiku sudah terkoyak begitu dalam. Aku baru saja menerima kenyataan pahit. Suamiku, lelaki yang dulu kucintai dengan segenap hati, telah memilih wanita lain, seorang perempuan yang tega merebutnya dariku dengan senyum sinis dan hinaan yang selalu menancap di benakku. Wanita itu, orang-orang mengenalnya sebagai Siska. Ia selalu tampil glamor, dengan pakaian modis, parfum mahal, dan riasan tebal yang membuatnya percaya diri. Aku masih ingat jelas kalimat pedas yang pernah ia lemparkan di hadapanku saat pertama kali aku menyadari hubungan terlarangnya dengan suamiku. "Kamu itu kampungan. Mana pantas bersanding dengan pria tampan dan punya masa depan cerah? Lihat dirimu, baju murahan, wajah pucat tanpa make-up, dan hidup di rumah kontrakan kumuh begini. Menjijikkan." Kata-kata itu bagaikan pisau yang mengiris dagingku, lambat tapi menyakitkan. Suamiku, lelaki yang seharusnya melindungiku, bukannya membelaku, malah ikut menertawakan. "Sudahlah, jangan marah sama Siska. Dia cuma jujur. Kamu tahu kan, aku capek hidup miskin begini. Aku butuh wanita yang bisa membawaku ke kehidupan lebih baik. Kamu nggak bisa memberiku apa-apa, cuma beban." Aku terdiam waktu itu. Tenggorokanku tercekat, bibirku bergetar tapi tak bisa berkata apa-apa. Bagaimana bisa, lelaki yang dulu kupercaya akan menemaniku dalam suka dan duka justru mengkhianatiku demi perempuan yang hanya modal penampilan? Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagiku. Suamiku semakin jarang pulang. Jika pulang, ia hanya datang untuk meminta uang hasil jerih payahku bekerja. Aku yang tiap hari berjualan kue di pasar harus berjuang mengais rezeki demi bertahan hidup, sementara ia menghamburkan uangku bersama pelakor itu. Aku masih ingat suatu sore ketika aku baru saja pulang dari pasar, wajah penuh peluh, tangan belepotan adonan kue. Di depan rumah kontrakan, kulihat suamiku berdiri dengan Siska. Mereka tertawa keras, tak peduli ada aku di sana. Aku hanya bisa menatap mereka dengan perasaan hancur. Tapi yang membuatku tak bisa melupakan hari itu adalah ketika Siska menatapku dari ujung kaki sampai kepala, lalu berkata, "Astaga, ini istrimu? Pantes aja kamu gak pernah naik kelas. Hidup sama perempuan kayak gini cuma bikin kamu tambah miskin. Aduh, lihat bajunya. Kayak pembantu pasar." Aku masih bisa merasakan panasnya pipiku saat itu. Bukan hanya karena malu, tapi karena harga diriku diinjak-injak di depan banyak tetangga yang kebetulan lewat dan ikut menonton. Namun, yang lebih menyakitkan adalah reaksi suamiku. Ia tidak menegur Siska. Sebaliknya, ia ikut tertawa, menepuk bahunya, lalu berkata, "Makanya aku bilang, Sis, aku butuh kamu. Hidup sama dia nggak ada masa depan. Kamu yang bisa bikin aku naik derajat." Aku berdiri kaku. Dunia seperti berhenti berputar. Air mata jatuh, tapi aku berusaha menahannya agar tidak terlihat lemah. Dalam hati, aku berteriak, "Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Apa salahku sampai harus dihina begitu kejam?" Hari demi hari, penghinaan itu semakin menjadi-jadi. Siska selalu mencari kesempatan untuk mempermalukanku. Setiap kali bertemu, entah di pasar, di jalan, atau bahkan di depan rumah, ia selalu melontarkan ejekan. Si kampungan lewat. Hati-hati, jangan sampai kecipratan kotoran. Bajunya aja udah dekil. Kasihannya, jadi istri cuma bisa masak kue murah. Mana bisa nandingin aku yang biasa makan di restoran mahal. Suamiku tak pernah membelaku. Sebaliknya, ia makin lama makin jauh dariku. Aku seolah tak lebih dari bayangan yang keberadaannya tak dianggap. Puncaknya, suatu malam ia pulang membawa kabar mengejutkan. Wajahnya dingin, tanpa rasa bersalah sedikitpun. "Kita cerai saja. Aku sudah nggak tahan hidup begini. Aku mau nikah sama Siska. Dia lebih pantas buatku." Kalimat itu membuat tubuhku gemetar. Aku merasa bumi runtuh menimpaku. Aku ingin berteriak,
menangis, memohon, tapi bibirku keluh. Bagaimana tidak? Aku sudah memberikan seluruh hidupku untuknya. Aku yang menemaninya saat ia masih jadi karyawan kecil, aku yang menanggung saat ia kehilangan pekerjaan, aku yang mengorbankan tenaga untuk mencari nafkah. Dan sekarang, dengan mudahnya ia berkata ingin menceraikanku demi perempuan itu. Aku menangis semalaman. Hati ini rasanya terkoyak sampai tak bersisa. Namun, di sela-sela tangis itu, ada sebuah bara kecil yang perlahan menyala. Bara itu adalah tekad. Aku berjanji dalam hati, aku tidak akan selamanya jadi perempuan lemah yang diinjak-injak. Aku akan bangkit. Aku akan buktikan, suatu hari nanti mereka akan menyesal telah meremehkanku. Malam-malam berikutnya, aku tak lagi hanya menangis. Aku mulai merencanakan hidup baru. Aku tahu jalan di depan akan berat, tapi aku tak boleh menyerah. Jika mereka bisa tertawa di atas penderitaanku, maka aku harus membuat mereka terdiam oleh kebangkitanku. Semenjak saat itu, aku belajar menahan sakit hati dengan cara berbeda. Setiap hinaan Siska kuanggap sebagai cambuk untuk bekerja lebih keras. Setiap ejekan suamiku kubiarkan membakar semangatku. Aku mulai berpikir, jika mereka menghinaku kampungan, maka aku akan jadi wanita berkelas. Jika mereka menyebutku miskin, maka aku akan jadi kaya. Jika mereka menganggapku menjijikkan, maka aku akan jadi perempuan yang dikagumi. Malam demi malam, aku mengingat kembali setiap kalimat hinaan yang menusuk hatiku. Bukan untuk membuatku semakin sakit, tapi untuk memastikan aku tidak pernah lupa dari mana aku berasal dan apa yang membuatku bertekad bangkit. Hujan di luar rumah kontrakan malam itu masih terus turun, menimbulkan suara gemuruh yang menenangkan sekaligus menyakitkan. Aku duduk di depan cermin kecil yang retak, menatap wajahku sendiri yang penuh kelelahan. Bibirku bergetar, namun kali ini bukan karena tangis, melainkan karena aku berbisik pada diriku sendiri. Suatu hari, mereka akan menyesal. Aku akan membuat pelakor itu mati gaya. Aku akan tunjukkan bahwa aku bisa jauh lebih berkelas dari mereka. Dan itulah awal mula perjalanan panjangku. Perjalanan dari seorang perempuan yang dihina sebagai kampungan, menjadi wanita yang akan berdiri tegak dengan kekayaan dan kecantikan, siap membalaskan semua luka yang pernah kuterima. Hari-hari setelah perceraian itu adalah masa paling kelam sekaligus titik balik dalam hidupku. Aku kehilangan segalanya, suami, harga diri, bahkan sebagian teman yang dulu dekat tiba-tiba menjauh. Di mata mereka, aku hanyalah janda miskin yang ditinggalkan suami demi perempuan lain. Aku masih ingat betul bagaimana beberapa tetangga bergosip di belakangku, padahal suaranya cukup keras untuk kudengar. Kasihannya, ditinggal suami gara-gara nggak bisa ngikutin gaya hidup. Ya gimana, namanya juga perempuan kampung. Iya, udah jelek, miskin, mana bisa lawan perempuan kota yang cantik dan kaya. Mereka tidak tahu betapa sakitnya hatiku mendengar itu semua. Namun, entah kenapa, sejak hari itu aku mulai belajar menyalurkan rasa sakit menjadi energi. Aku tidak ingin selamanya dipandang hina. Aku tidak ingin orang-orang hanya mengenalku sebagai janda miskin yang ditinggalkan karena kalah oleh pelakor. Aku mulai dengan hal kecil, menata pikiranku. Setiap pagi aku berdiri di depan cermin kecil yang retak, menatap wajahku sendiri. Walau rambutku kusut, kulitku kusam, dan mataku sembab karena sering menangis, aku selalu berkata pada diriku, aku bisa. Aku akan berubah. Aku tidak akan kalah. Aku tahu, jalan di depanku tidak mudah. Aku tidak punya modal besar, tidak punya pendidikan tinggi, bahkan tidak punya keluarga kaya untuk menolong. Tapi aku punya satu hal, tekad. Aku masih harus menghidupi diriku sendiri. Setelah bercerai, aku kembali berjualan kue di pasar. Aku membuatnya sendiri setiap malam, lalu menjajakan pagi-pagi buta. Awalnya, hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun, di sanalah aku mulai belajar banyak hal. Aku memperhatikan bagaimana pedagang lain menarik pelanggan, bagaimana cara mereka menata dagangan agar terlihat menarik. Aku mulai mengubah caraku menjual kue. Aku tidak lagi hanya menaruh di plastik seadanya, melainkan mencoba mengemas dengan lebih rapi. Aku menambahkan pita kecil di bungkus kueku. Awalnya orang menertawakan. Ah, buat apa repot-repot?
Yang penting kan enak, bukan bungkusnya. Tapi aku percaya, penampilan juga penting. Dan betul saja, lambat laun kuenya mulai dikenal. Banyak pembeli bilang kueku enak sekaligus menarik untuk dijadikan buah tangan. Dari keuntungan kecil itu, aku sisihkan sebagian untuk membeli bahan yang lebih berkualitas. Rasa kueku semakin enak, dan semakin banyak orang yang mencarinya. Aku pun mulai menerima pesanan dalam jumlah besar untuk acara-acara kecil di lingkungan sekitar. Langkah kedua, memperluas usaha. Setelah berjalan beberapa bulan, aku memberanikan diri menitipkan kue di warung kopi dan kantin sekolah. Ternyata laris manis. Dari situlah aku mendapat ide untuk membuat merek sendiri. Aku menulis nama sederhana di setiap bungkus, Kue Bu Rani. Nama itu menyebar cepat di kalangan ibu-ibu. Awalnya hanya dikenal di pasar kecil tempatku berjualan, tapi perlahan menembus ke desa tetangga. Tentu saja, banyak rintangan. Ada pedagang lain yang iri, bahkan mencoba menjatuhkan dengan gosip. Ada juga yang meniru caraku membungkus kue. Tapi aku tidak menyerah. Aku yakin kerja keras dan kualitas tidak akan berbohong. Dalam 2 tahun, aku berhasil menabung cukup untuk menyewa kios kecil di pinggir jalan raya. Aku tidak lagi sekadar menjajakan kue, tapi membuka toko kue pertamaku. Saat itu aku menangis haru, bukan karena sedih, tapi karena merasa perjuanganku mulai membuahkan hasil. Namun, aku tahu kesuksesan bisnis saja tidak cukup. Aku juga ingin mengubah diriku, penampilan yang dulu sering dihina sebagai kampungan. Aku mulai belajar merawat diri. Awalnya sederhana, membeli skincare murah, merapikan rambut, belajar dandan dari video tutorial gratis di internet. Setiap malam aku mempraktikkan cara berdandan di depan cermin. Hasilnya memang tidak langsung sempurna, tapi perlahan aku melihat perubahan. Aku juga belajar tentang gaya berpakaian. Dulu aku hanya mengenakan daster atau baju pasar, tapi kini aku mulai membeli pakaian yang lebih pantas. Tidak harus mahal, tapi aku pandai memilih yang membuatku terlihat elegan. Aku mengikuti kelas singkat tentang etika pergaulan dan public speaking. Awalnya canggung, tapi semakin lama aku terbiasa berbicara dengan percaya diri. Aku belajar bagaimana tersenyum anggun, bagaimana berjalan dengan tegak, bagaimana mengangkat kepalaku tanpa arogan. Dalam 3 tahun, aku nyaris tidak bisa dikenali oleh orang-orang yang dulu mengenalku. Aku bukan lagi perempuan kurus dengan mata sembab dan baju lusuh. Aku menjadi wanita dengan kulit terawat, rambut indah, senyum menawan, dan aura percaya diri yang memancar. Usahaku tidak berhenti di toko kue pertama. Dengan strategi pemasaran yang kupelajari, aku membuka cabang-cabang baru. Kue buatanku kini tidak hanya dijual di pasar atau warung, tapi juga masuk ke beberapa supermarket lokal. Aku mulai mempekerjakan karyawan, membeli peralatan modern, bahkan membangun pabrik kecil untuk produksi. Dari hanya seorang penjual kue di pasar, kini aku menjadi pemilik usaha dengan ratusan karyawan. Keuntunganku meningkat drastis. Aku bisa membeli rumah mewah, mobil berkelas, bahkan investasi di bidang lain. Setiap kali aku mengendarai mobil baruku, aku teringat masa-masa dulu saat harus jalan kaki pulang dari pasar sambil menenteng dagangan sisa. Setiap kali aku duduk di ruang tamu rumah megahku, aku teringat malam-malam di rumah kontrakan sempit dengan atap bocor. Perbedaan itu begitu besar, dan semua kucapai dengan keringat dan tekadku sendiri. Kesuksesanku membuatku mulai dikenal di kalangan masyarakat luas. Aku diundang menjadi pembicara di acara kewirausahaan, menjadi inspirasi bagi banyak perempuan yang ingin bangkit dari keterpurukan. Media lokal menulis kisah perjalananku. Tetangga-tetangga yang dulu meremehkan kini mendekat, berusaha akrab. Mereka yang dulu bergosip kini memujiku. Aku hanya tersenyum. Aku tidak perlu membalas dendam pada mereka, cukup dengan keberhasilanku. Mereka sudah belajar bahwa meremehkan orang lain adalah kesalahan besar. Namun, di lubuk hatiku, ada satu kepuasan yang masih belum terbayar, membuat mantan suami dan pelakor itu melihat siapa aku sekarang. Aku ingin mereka sadar, wanita yang dulu mereka hina kini berdiri jauh lebih tinggi dari mereka. Dan kesempatan itu datang. Suatu sore, aku menerima sebuah undangan pernikahan. Di atas kertas undangan itu tertulis nama mantan suamiku dan Siska, pelakor yang dulu menghancurkan rumah tanggaku. Tanganku bergetar saat membacanya. Bukan karena sakit hati lagi,
melainkan karena merasa inilah saat yang kutunggu-tunggu. Aku tersenyum miring. Akhirnya, gumamku. Mereka mengundangku tentu dengan niat mempermalukan, menunjukkan bahwa mereka bahagia, berkelas, dan aku hanya janda yang ditinggalkan. Tapi mereka tidak tahu siapa aku sekarang. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah jauh melampaui level yang bisa mereka bayangkan. Aku memutuskan, aku akan datang. Bukan sebagai perempuan miskin yang dulu mereka hina, tapi sebagai wanita kaya, cantik, dan berkelas. Aku akan membuat pelakor itu mati gaya di hari paling penting dalam hidupnya. Perjalananku dari titik terendah menuju puncak bukanlah hal mudah. Setiap luka, setiap hinaan, setiap air mata yang jatuh adalah bahan bakar untuk kebangkitanku. Dan kini, dengan segala kekayaan dan transformasi yang kucapai, aku siap menghadapi babak berikutnya. Membuktikan pada dunia bahwa aku bukan lagi perempuan yang bisa diremehkan. Hari pernikahan mereka akan menjadi panggungku. Hari itu, matahari sore menyinari ruang tamuku yang luas. Aku duduk santai di kursi empuk berlapis kulit, memandangi secangkir teh hijau hangat di meja kaca. Udara sejuk dari pendingin ruangan membuatku nyaman. Hidupku kini berbeda jauh dari beberapa tahun lalu. Dulu aku duduk di lantai rumah kontrakan dengan atap bocor, kini aku menikmati ketenangan di rumah mewah dengan halaman luas. Aku baru saja pulang dari rapat bisnis. Hari itu aku merasa lelah, namun puas. Perusahaanku baru saja menandatangani kontrak besar dengan sebuah jaringan supermarket nasional. Itu berarti, produk kuku kini akan tersebar lebih luas lagi, tidak hanya di kota ini, tapi juga ke kota-kota besar di seluruh negeri. Aku menutup mata sejenak, ingin mengistirahatkan pikiran. Namun, suara pintu pagar terbuka membuatku membuka mata kembali. Seorang asisten rumah tangga masuk, membawa sebuah amplop putih dengan pita emas di atasnya. "Bu, ini ada kurir antar undangan," ucapnya sambil menyerahkan amplop itu. Aku mengambilnya. Jari-jariku terasa dingin seketika. Ada perasaan aneh menyelusup di dadaku bahkan sebelum aku membuka amplop itu. Dengan hati-hati, aku merobek pita emas dan menarik kertas tebal di dalamnya. Begitu mataku membaca tulisan yang tercetak rapi, tubuhku seketika menegang. Undangan pernikahan. Atas nama Siska Arman. Tanganku gemetar. Napasku tertahan. Nama itu, Arman, lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati, suami yang tega mengkhianatiku. Dan Siska, wanita yang merobek kehormatanku, yang dengan senyum angkuhnya pernah berkata aku kampungan dan menjijikkan. Mereka akan menikah. Aku menutup mata, merasakan campuran emosi menyerbu sekaligus. Ada sakit hati lama yang kembali terkuak, seperti luka yang sudah hampir sembuh tapi tersayat lagi. Namun, bersamaan dengan itu, ada rasa puas yang perlahan muncul. Aku tersenyum tipis. Jadi, mereka akhirnya menikah juga? Gumamku. Aku membayangkan alasan di balik undangan ini. Mereka tentu ingin mempermalukanku. Mereka mengira aku masih perempuan miskin, janda yang hidup sendirian tanpa arah. Mereka ingin aku datang, melihat pesta mereka yang megah, lalu menelan kenyataan pahit bahwa aku kalah. Oh, betapa salahnya mereka. Aku masih ingat jelas malam ketika Arman memintaku cerai. Aku menangis, meronta, memohon agar dia tidak meninggalkanku. Siska berdiri di sampingnya dengan senyum puas, seolah kemenangan ada di tangannya. "Kamu itu nggak pantas buat dia," kata Siska waktu itu. "Arman butuh perempuan yang bisa menaikkan derajatnya. Bukan perempuan kampung yang bahkan pakai bedak pun nggak pernah." Dan kini, bertahun-tahun setelah luka itu, mereka mengirim undangan ke rumahku. Ironisnya, aku merasa bukan diriku yang akan dipermalukan. Justru aku melihat ini sebagai kesempatan emas. Aku menatap undangan itu sekali lagi. Di bawah nama mereka tertulis tanggal pernikahan dan alamat gedung tempat acara berlangsung. Aku menarik napas panjang. Jadi, mereka mau menunjukkan kebahagiaan mereka di depan mataku? Baiklah, aku akan datang. Tapi bukan untuk menangis. Aku akan datang untuk membuat mereka menyesal. Malam itu aku mengundang sahabat lamaku, Lila, ke rumah. Lila adalah satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkanku, bahkan di masa-masa terburuk dulu. Ia duduk di sofa ruang tamu, memandangi undangan itu dengan mata membelalak. "Ya ampun,
Ran, ini serius? Mereka ngundang kamu? Tanyanya. Aku mengangguk sambil tersenyum sinis. Iya, dan aku akan datang. Lila langsung bereaksi. Apa kamu gak takut mereka cuma mau mempermalukanmu? Aku meneguk teh sebelum menjawab. Mungkin itu niat mereka. Tapi mereka gak tahu siapa aku sekarang. Aku bukan lagi Rani yang dulu. Aku bukan perempuan kampungan dengan baju lusuh dan wajah sembab. Aku akan datang sebagai wanita yang jauh lebih tinggi dari mereka. Aku akan bikin pelakor itu mati gaya di hari pernikahannya. Lila menatapku lama, lalu tersenyum lebar. Kamu serius, ya? Aduh, aku jadi nggak sabar lihat ekspresi mereka. Aku ikut tersenyum. Dalam hatiku, aku tahu ini bukan sekadar balas dendam. Ini tentang harga diri. Tentang membuktikan pada dunia, terutama pada mereka, bahwa aku tidak hancur setelah ditinggalkan. Justru aku tumbuh jauh lebih kuat. Persiapan elegan. Sejak menerima undangan itu, aku mulai mempersiapkan diri. Aku tidak ingin datang hanya sekadar hadir. Aku ingin tampil memukau, meninggalkan kesan tak terlupakan. Pertama, aku memilih gaun. Aku memesan khusus pada desainer terkenal. Gaun berwarna emerald hijau tua dengan potongan anggun yang membalut tubuhku sempurna. Tidak terlalu vulgar, tapi menunjukkan keanggunan dan kelas. Aku juga menyiapkan perhiasan berlian yang kupilih dari koleksi pribadiku. Bukan untuk pamer berlebihan, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bukan perempuan sembarangan. Mobil? Aku sudah punya beberapa. Namun, untuk acara ini, aku memilih sedan mewah berwarna hitam mengkilap dengan sopir pribadi. Selain itu, aku juga membawa 2 pengawal yang biasanya menemaniku dalam acara besar. Aku ingin ketika aku melangkah masuk ke gedung pernikahan itu, semua mata tertuju padaku. Aku ingin tamu-tamu terdiam, kagum, lalu berbisik-bisik membandingkanku dengan pengantin perempuan. Malam sebelum hari pernikahan, aku berdiri di depan cermin besar di kamar mewahku. Aku mengenakan gaun itu sekali lagi, mencoba membayangkan bagaimana aku akan melangkah ke ruangan penuh orang yang dulu mungkin mengenalku sebagai istri kampungan Arman. Bayangan itu membuatku tersenyum puas. Aku bisa membayangkan wajah Siska yang pucat, bibirnya gemetar, matanya melirik ke arahku penuh rasa takut. Aku bisa membayangkan Arman yang kaget, mungkin menyesal, melihat bagaimana aku kini menjadi wanita yang jauh lebih indah dari bayangan masa lalunya. Aku bisa membayangkan tamu-tamu yang berdecak kagum, berbisik, "Itu Rani? Masya Allah, cantik sekali. Kaya raya pula." Aku bisa membayangkan pesta itu berubah menjadi bencana, bukan karena aku membuat keributan, tapi karena kehadiranku sendiri sudah cukup untuk meruntuhkan rasa percaya diri mereka. Aku tertawa pelan. Besok, kalian akan menyesal mengundangku. Hari itu akhirnya tiba. Aku bangun pagi, merasa ada energi besar dalam diriku. Ini bukan sekadar menghadiri pesta. Ini adalah panggung pembuktian. Aku duduk di kursi rias, ditemani make-up artis profesional yang sudah kupanggil. Mereka bekerja dengan telaten, mempercantik wajahku hingga sempurna. Rambutku ditata elegan, make-up flawless, gaun indah melekat di tubuhku. Saat aku bercermin, aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Aku terlihat seperti wanita bangsawan. Semua hinaan masa lalu terasa jauh, seolah aku terlahir kembali sebagai pribadi baru. Sopirku sudah menunggu di depan dengan mobil mewah. 2 pengawal pribadi berdiri gagah, siap mendampingiku. Aku melangkah keluar rumah dengan senyum percaya diri. Matahari siang memantulkan kilau gaunku, membuatku merasa seperti pusat dunia. Baiklah, Siska. Hari ini adalah harimu. Tapi juga hariku, bisikku dalam hati. Mobil melaju menuju gedung pernikahan. Sepanjang jalan, pikiranku dipenuhi gambaran tentang apa yang akan terjadi. Aku tahu, begitu aku masuk ke sana, semua akan berubah. Hari pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia bagi mereka, akan berubah menjadi panggung di mana aku menunjukkan kelas sesungguhnya. Dan aku siap. Gedung pernikahan itu berdiri megah di pusat kota. Dari luar, lampu-lampu kristal menghiasi pintu masuk, karpet merah terbentang panjang menuju lobi. Puluhan tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka, beberapa membawa hadiah, sebagian sibuk bersuah foto di depan dekorasi bunga yang menjulang.
Di panggung pelaminan, pengantin duduk berdampingan. Arman dengan setelan jas biru tua, sementara Siska mengenakan gaun putih penuh payet berkilau. Dari jauh, mereka terlihat seperti pasangan bahagia yang siap menjemput masa depan. Senyum mereka lebar, meski aku tahu di baliknya tersimpan rasa jumawa, keyakinan bahwa hari ini adalah puncak kemenangan mereka. Tamu-tamu ramai mengucapkan selamat, musik lembut mengalun, aroma makanan mewah tercium dari buffet di sisi ruangan. Semua tampak sempurna, sampai suara deru mesin mobil mewah terdengar di depan gedung. Mobil sedan hitam panjang dengan plat khusus berhenti tepat di depan karpet merah. Sopir dengan sigap keluar, membukakan pintu belakang. Dua pengawal berbadan tegap turun lebih dulu, berdiri di sisi pintu, lalu menunduk hormat. Dan kemudian, aku melangkah keluar. Kakiku yang berbalut high heels berkilau menyentuh karpet merah dengan anggun. Gaun hijau emeraldku jatuh sempurna mengikuti lekuk tubuh, setiap langkah memantulkan cahaya lampu. Rambutku ditata elegan, perhiasan berlian berkilau di leher dan telingaku. Senyum tipis mengembang di wajahku, tenang namun penuh percaya diri. Hening. Para tamu yang berdiri di pintu masuk langsung terdiam. Mata mereka terpaku padaku, seolah waktu berhenti. Bisikan pelan mulai terdengar. Astaga, siapa itu? Cantik sekali. Mobilnya mewah banget. Siapa tamu penting yang datang? Aku berjalan perlahan, langkahku mantap. Pengawal di sampingku membuatku terlihat semakin berkelas, seperti seorang tokoh penting atau istri pejabat tinggi. Kamera para tamu langsung terangkat, beberapa dengan ponsel, beberapa dengan kamera profesional. Blitz menyala-nyala, seolah aku selebriti yang sedang memasuki red carpet ajang penghargaan. Aku bisa merasakan tatapan kagum, iri, bahkan terkejut dari setiap sudut. Begitu aku masuk ke dalam gedung, suasana yang tadinya riuh mendadak berubah. Orang-orang mulai saling berbisik sambil melirik ke arahku. Itu, bukan Rani, mantan istrinya Arman. Serius? Masa sih? Dulu kan dia, sederhana banget. Ya ampun, lihat dia sekarang. Cantiknya nggak ketahan. Beberapa tamu bahkan sampai menepuk bahu temannya, memastikan mereka tidak salah lihat. Ada yang langsung mengeluarkan ponsel untuk memotret, ada pula yang mendekat pura-pura ingin menyapa hanya agar bisa melihat lebih dekat. Aku bisa merasakan tatapan penuh kagum yang menempel di tubuhku. Setiap langkahku seperti menebarkan pesona. Musik pengiring pesta pun terasa tenggelam oleh hiruk-pikuk bisikan orang-orang. Dari kejauhan, aku melihat Arman dan Siska di pelaminan. Senyum mereka yang tadinya lebar perlahan memudar begitu melihatku masuk. Arman membelalak. Rahangnya menegang, bibirnya terbuka seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Aku bisa membaca jelas dari wajahnya, penyesalan. Siska lebih parah. Ekspresi angkuhnya hilang seketika, berganti dengan wajah tegang. Tangannya yang memegang buket bunga bergetar halus. Aku bisa melihat ia melirik ke arah tamu-tamu yang mulai membandingkan dirinya denganku. Aku tersenyum kecil. Inilah momen yang kutunggu. Aku berjalan perlahan menuju pelaminan. Suasana semakin tegang. Tamu-tamu membuka jalan, seakan memberi ruang untukku. Mereka menatap penuh rasa ingin tahu, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pengawal pribadi tetap di sisiku, membuat langkahku semakin berwibawa. Aku melirik kanan-kiri, memberi senyum sopan pada beberapa tamu yang menatap kagum. Bisikan semakin jelas terdengar. Dia jauh lebih cantik dari pengantinnya. Siska jadi nggak ada apa-apanya. Pantesan Arman bengong begitu. Aku menahan tawa. Setiap kata-kata itu bagai musik indah di telingaku. Akhirnya aku tiba di pelaminan. Semua mata tertuju. Aku berdiri anggun di depan mereka, menatap Arman dan Siska dengan senyum tipis. Selamat ya, ucapku dengan suara tenang, namun penuh wibawa. Arman terdiam, masih menatapku tanpa berkedip. Siska berusaha tersenyum, tapi jelas terlihat kaku dan palsu. Terima kasih, Rani, jawabnya dengan nada bergetar. Aku mengangguk kecil, lalu menoleh ke arah tamu-tamu yang masih memperhatikan. Dengan santai, aku melambaikan tangan, seolah aku bintang tamu utama yang ditunggu-tunggu. Sorakan kecil terdengar, beberapa tamu bahkan bertepuk tangan spontan. Setelah berfoto sebentar, aku mundur dari pelaminan dan berjalan ke area tamu.
Beberapa orang langsung mendekat untuk menyapaku. Bu Rani, kami kagum sekali dengan perubahan Anda. Cantik dan anggun sekali, kata seorang tamu wanita dengan mata berbinar. Ya ampun, saya dulu kenal Anda waktu masih jualan kue di pasar. Sekarang luar biasa sukses, tambah yang lain. Aku tersenyum ramah, menjawab dengan nada rendah hati. Namun di dalam hati, aku tahu, pujian itu bukan hanya kebetulan. Itu adalah bukti bahwa aku sudah menang. Sementara itu, Siska di pelaminan mulai kehilangan kendali. Ia mencoba mempertahankan senyum, tapi sorot matanya gelisah. Tamu-tamu tidak lagi fokus padanya, melainkan terus membicarakanku. Aku bahkan mendengar seorang ibu berbisik cukup keras di dekat panggung. Kasihannya, pengantinnya jadi tenggelam. Semua orang malah terpesona sama mantan istrinya. Siska menggertakkan gigi. Arman sendiri berkali-kali mencuri pandang ke arahku. Matanya penuh penyesalan, seolah ia ingin menelan kembali keputusan bodohnya dulu. Aku hanya tersenyum sinis setiap kali tatapan kami bertemu. Sekarang siapa yang kampungan, siapa yang berkelas? Hari kedatangan itu benar-benar menjadi panggung untukku. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu menghina. Kehadiranku saja sudah cukup membuat pesta megah itu kehilangan sinarnya. Aku tahu, ini baru permulaan. Aku masih punya kejutan lain untuk mereka, kejutan yang akan benar-benar meruntuhkan rasa percaya diri Arman dan Siska. Dan aku menantikannya dengan sabar. Suasana di dalam gedung pernikahan itu mulai berubah. Musik pengiring yang tadinya riang terdengar hambar. Para tamu yang semula sibuk menyapa pengantin kini lebih banyak berbisik-bisik sambil melirik ke arahku. Aku berjalan anggun di antara meja-meja, menyapa beberapa orang yang masih ternganga melihat penampilanku. Senyum tipis kupertahankan, mataku tajam namun ramah, langkahku penuh percaya diri. Seolah akulah bintang utama pesta itu. Dan aku tahu, itulah yang membuat Siska semakin gelisah. Aku duduk di kursi tamu dekat tengah ruangan. Dari posisi itu, aku bisa melihat jelas pelaminan. Siska duduk dengan senyum dipaksakan, wajahnya tegang, sementara Arman beberapa kali melirikku dengan tatapan penuh penyesalan. Bisikan-bisikan tamu semakin jelas terdengar. Ya ampun, itu benar-benar Rania? Mantan istrinya Arman? Iya, aku hampir enggak kenal. Cantiknya luar biasa, auranya berkelas sekali. Coba bandingkan sama pengantinnya sekarang, jauh banget. Aku pura-pura sibuk menyesap minuman, tapi telingaku menangkap setiap kata. Setiap kalimat itu bagai jarum yang menusuk hati Siska. Aku bisa melihat wajahnya mulai memerah. Tangannya yang memegang buket bunga semakin erat, seolah ingin meremas bunga itu sampai hancur. Seorang ibu parubaya yang duduk di dekatku tiba-tiba berbisik kepada temannya, tapi suaranya cukup keras untuk sampai ke pelaminan. Pantesan Arman dulu bisa sukses, ternyata istrinya dulu pintar dan pekerja keras. Lihat sekarang, Rani bahkan jadi wanita sukses yang kaya raya. Siska? Cuma modal cantik doang, itu pun kalah jauh sama Rani. Aku menahan senyumku. Aku tidak perlu berkata apa-apa. Dunia sudah melakukan tugasnya untukku. Siska tersenyum kaku, mencoba menutupi rasa malunya. Tapi semakin ia berusaha, semakin jelas tampak bahwa ia mati gaya. Arman tampak semakin tidak tenang. Ia sering membetulkan dasi, meneguk minuman, bahkan berkali-kali mengusap wajah dengan sapu tangan. Tatapannya kepadaku seperti ingin berbicara banyak hal, penyesalan, kekaguman, bahkan mungkin rasa bersalah. Aku menatap balik dengan senyum sinis. Aku ingin dia tahu, aku tidak marah, aku tidak sakit hati lagi. Aku justru menikmati melihatnya tenggelam dalam penyesalan. Seorang tamu, seorang pria parubaya yang kukenal sebagai rekan bisnis Arman dulu, menghampiriku. Ia tersenyum hangat. Bu Rani, luar biasa sekali. Saya dengar bisnis Anda sekarang berkembang pesat. Selamat ya, sukses besar. Aku mengangguk anggun. Terima kasih, Pak. Semua berkat kerja keras dan doa banyak orang. Tamu itu melirik ke pelaminan, lalu kembali menatapku dengan senyum penuh arti. Sepertinya malam ini banyak orang yang salah menilai, ya. Semua tamu justru lebih terpesona pada Anda daripada pengantin. Aku hanya tersenyum, tidak menjawab. Namun kata-kata itu jelas terdengar oleh orang-orang di sekitar.
Suasana semakin panas. Siska menunduk, pura-pura memperbaiki gaunnya. Tapi aku bisa melihat dari gerakan bibirnya yang menahan amarah. Beberapa tamu perempuan mulai mendekatiku, mengajak foto bersama. Bu, boleh foto bareng? Cantik banget, kayak artis. Tolong ya, Bu, saya juga mau. Saya ngefans sama kisah perjuangan ibu. Aku meladeni mereka dengan senyum tulus, berdiri anggun sambil berpose. Blitz kamera kembali menyala-nyala. Dan tahukah kau? Di pelaminan, sang pengantin wanita hanya bisa melihat dari jauh, seolah pesta yang harusnya menjadi miliknya malah berubah jadi panggungku. Aku bisa merasakan hatinya terbakar. Hari pernikahan yang seharusnya jadi momen paling indah justru menjadi mimpi buruk. Tak tahan lagi, Siska akhirnya mencoba mengalihkan perhatian. Ia berdiri dari kursi pelaminan, turun dari panggung, lalu menyapa beberapa tamu dengan suara keras, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tetap pusat perhatian. Namun usahanya sia-sia. Tamu-tamu hanya menanggapi seadanya, lalu kembali melirik ke arahku. Ada yang bahkan terang-terangan berkata, "Gaun Siska cantik, tapi, entah kenapa, kalau dibandingkan sama Rani, tetap kalah elegan." Aku melihat wajah Siska menegang, matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke Arman, seolah meminta dukungan. Tapi Arman hanya terdiam, tatapannya masih padaku. Itu lebih menyakitkan baginya daripada 1000 kata. Akhirnya, Siska mendekat ke arahku dengan senyum kaku. Ia berusaha tegar, meski jelas terlihat rapuh. "Halo, Rani, terima kasih sudah datang. Kamu kelihatan berbeda sekali," katanya, suaranya bergetar. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum manis. "Ya, tentu saja berbeda. Hidup mengajarkanku banyak hal. Aku belajar bahwa tidak ada hinaan yang bisa menjatuhkan jika kita punya tekad." Kalimat itu sederhana, tapi aku tahu menusuk hatinya dalam. Siska terdiam, bibirnya bergetar, lalu ia buru-buru kembali ke pelaminan. Seiring berjalannya waktu, suasana pesta semakin aneh. Tamu-tamu lebih banyak membicarakanku daripada pengantin. Bahkan MC yang memandu acara beberapa kali salah fokus, menyebut-nyebut namaku saat menyapa tamu penting. Siska benar-benar mati gaya. Senyumnya hilang, tubuhnya kaku, matanya berkaca-kaca. Arman sendiri terlihat seperti pria yang menyesal seumur hidup. Ia tak lagi bisa menyembunyikan tatapan penuh penyesalan itu. Dan aku duduk santai, menikmati makanan dengan tenang, seolah semua ini hanyalah pertunjukan yang memang diciptakan untukku. Malam itu menjadi saksi bagaimana seorang pelakor yang dulu angkuh kini tak bisa menahan malu di hari pernikahannya sendiri. Semua orang membandingkan, semua orang tahu siapa yang sebenarnya lebih berkelas. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu menghina. Kehadiranku saja sudah cukup untuk membuat pesta itu kehilangan sinarnya. Dan aku tahu, langkah berikutnya adalah membuat mereka semakin jatuh. Aku masih punya satu kartu pamungkas, sebuah sindiran yang akan mengakhiri segalanya. Aku menunggu momen yang tepat. Sejak awal aku melangkah masuk ke gedung megah ini, semua mata tak pernah lepas dariku. Senyum kagum, tatapan iri, bahkan bisikan penuh decak heran telah menjadi musik manis yang menari di telingaku. Namun aku belum selesai. Aku tidak datang hanya untuk membuat Siska pucat pasi atau membuat Arman menyesal. Tidak. Aku datang untuk memberikan tamparan terakhir yang akan menggoreskan luka dalam di hati mereka berdua, luka yang tak akan pernah sembuh. Tanganku meraba tas kecil berlapis kristal yang kubawa malam itu. Di dalamnya, terselip sebuah amplop tebal, penuh dengan lembaran uang baru. Bukan sekadar hadiah pernikahan, tapi simbol balas dendam. Aku sudah membayangkan sejak jauh-jauh hari, bagaimana aku akan menyerahkan amplop itu. Bukan dengan senyum manis dan ucapan selamat tulus, melainkan dengan cara yang membuat seluruh pesta ini runtuh seketika. Dan waktunya hampir tiba. MC memanggil beberapa tamu untuk naik ke pelaminan memberikan ucapan selamat. Satu persatu tamu maju, berjabat tangan, menyampaikan doa, lalu memberikan hadiah. Aku duduk tenang, menunggu giliran. Suasana di dalam gedung sudah tidak sama seperti awal pesta. Senyum Siska menghilang entah kemana, wajahnya tegang, matanya sembab. Arman berulang kali melirik ke arahku, seperti orang yang kehilangan arah. Saat MC memanggil namaku, suasana mendadak hening.
Semua tamu menoleh. Beberapa bahkan menahan napas, menunggu apa yang akan kulakukan. Aku bangkit perlahan, gaun emeraldku berkilau terkena sorot lampu kristal. Pengawalku mengikutiku sampai setengah jalan, lalu berhenti. Langkahku mantap menuju pelaminan. Setiap langkahku terasa berat, bukan karena gaunku, melainkan karena tatapan yang menusuk dari ratusan pasang mata. Ada yang kagum, ada yang penasaran, ada yang menanti drama. Aku tahu semua orang menunggu satu hal, konfrontasi. Dan aku tidak akan mengecewakan mereka. Saat sampai di depan pelaminan, aku menatap langsung ke mata Arman. Tatapanku tenang, tapi penuh makna. Ia menghindar, menunduk, lalu memaksakan senyum. Siska mencoba tersenyum juga, tapi jelas terlihat bahwa senyum itu palsu. Tangan yang memegang buket bunga bahkan gemetar. Aku membuka tas kecilku, mengeluarkan amplop tebal itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Aku datang bukan dengan tangan kosong. Ucapku lantang, membuat tamu-tamu semakin hening. Aku melangkah lebih dekat. Dengan gerakan cepat, aku melemparkan amplop itu tepat ke wajah Arman. Plak! Suara amplop tebal menampar wajahnya terdengar jelas. Beberapa lembar uang bahkan terlepas dan jatuh ke lantai. Tamu-tamu terperangah, beberapa menutup mulut, sebagian langsung berbisik heboh. Aku tersenyum sinis. Itu hadiah kondangan dari aku. Anggap saja balasan kecil dari masa lalu. Kamu dulu gila harta, kan, men? Suasana langsung meledak. Tamu-tamu terkejut, tapi tak sedikit yang tertawa kecil, bahkan bertepuk tangan. Beberapa pria menepuk-nepuk meja sambil bersorak. Wah, keren sekali Bu Rani. Ini baru balas dendam elegan. Pantesan Arman pucat, ternyata begini. Aku bisa mendengar semuanya. Arman mematung, wajahnya memerah karena malu. Ia menunduk, berusaha memungut amplop yang jatuh. Tapi aku menahan tangannya dengan isyarat. Tidak usah dipungut. Anggap saja bayaran untuk semua hinaanmu dulu. Arman terdiam, tak sanggup berkata apa-apa. Siska mencoba bicara. Rani, tolong jangan bikin keributan di sini. Ini hari bahagiaku. Aku menoleh ke arahnya, menatap tajam. Bahagiamu? Lucu sekali. Kau kira dengan merebut suamiku dulu, kau akan bahagia? Lihatlah sekelilingmu, Siska. Semua tamu tidak memandangmu. Semua orang membandingkanmu denganku. Kau kalah telak bahkan di panggungmu sendiri. Wajah Siska memerah, air matanya mulai mengalir. Ia menggertakkan gigi, mencoba menahan tangis, tapi gagal. Aku melanjutkan dengan suara lebih keras agar seluruh tamu mendengar. Dulu kau hina aku kampungan, miskin, tidak pantas jadi istri Arman. Sekarang lihatlah siapa yang lebih berkelas. Kau berdandan habis-habisan dengan gaun mahal pinjaman, tapi tetap tampak murahan. Sedangkan aku merentangkan tangan, memamerkan gaunku yang berkilau. Aku tidak butuh berpura-pura. Aku memang hidup dalam kemewahan. Tepuk tangan terdengar dari beberapa sudut ruangan. Siska semakin menangis, wajahnya tertunduk. Tiba-tiba, salah satu tamu yang mengenal Arman bersuara. Bukannya Arman sekarang cuma kerja di toko bahan bangunannya? Jadi penghasilan siapa yang sebenarnya dipakai buat pesta ini? Bisikan langsung merebak. Serius? Aku kira dia pengusaha sukses. Wah, jadi selama ini cuma pura-pura kaya. Aku tersenyum puas. Aku sengaja menyebarkan kabar itu sebelumnya melalui beberapa orang, agar malam ini menjadi lebih panas. Arman terdiam, wajahnya pucat pasi. Siska menangis semakin keras, menyadari rahasia mereka terbongkar di depan umum. Aku melangkah mundur sedikit, lalu menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. Selamat menempuh hidup baru, Arman. Siska, semoga kalian bisa bahagia dengan kebohongan dan pura-pura kalian. Tapi ingat, kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan bertahan lama. Aku berbalik, gaunku bergoyang anggun, meninggalkan pelaminan dengan kepala tegak. Tamu-tamu bertepuk tangan keras, beberapa bahkan bersorak. Suasana pesta berubah total, dari perayaan bahagia menjadi ajang pembicaraan panas. Setelah aku kembali duduk, aku melihat Siska menunduk, menangis tak terkendali. Arman hanya bisa mengusap wajahnya,
Tak berdaya. Pesta yang tadinya dirancang megah kini hancur berantakan. Tidak ada lagi keceriaan, tidak ada lagi sorak gembira. Yang tersisa hanyalah bisikan tajam, tawa sinis, dan tatapan penuh penilaian dari para tamu. Aku menyesap minumanku sekali lagi, lalu berdiri. Saat aku berjalan keluar gedung, semua mata mengikutiku. Beberapa tamu bahkan berdiri dan menepuk tanganku, seolah aku baru saja memenangkan sebuah pertunjukan. Dan mungkin memang begitu adanya. Malam itu aku membuktikan satu hal, balas dendam tidak selalu harus dengan teriakan atau amarah. Kadang, cukup dengan kelas, kekayaan, dan ketenangan, musuh akan hancur dengan sendirinya. Aku tidak hanya membuat pelakor mati gaya. Aku membuat pesta pernikahan mereka runtuh, meninggalkan luka dan rasa malu yang tak akan pernah hilang. Dan saat aku melangkah keluar dengan mobil mewahku, aku tahu, inilah kemenangan sejati. Malam itu seharusnya menjadi malam paling bahagia bagi Arman dan Siska. Namun kenyataan berkata lain. Yang tersisa bukanlah kenangan indah, melainkan aib yang terus dibicarakan orang. Keesokan harinya, berita tentang pesta pernikahan itu menyebar cepat. Bukan karena dekorasinya mewah atau makanannya enak, melainkan karena drama memalukan yang terjadi di depan ratusan tamu. Video saat aku melempar amplop ke wajah Arman tersebar di media sosial. Ada yang merekam dengan ponsel, ada yang mengunggah dengan caption pedas. Beginilah balasan mantan istri yang dulu dihina miskin. Sekarang gantian, pengantin baru jadi bahan tertawaan. Komentar pun bermunculan. Salut sama Mbak Rani, elegan banget cara balas dendamnya. Pantesan mantannya nyesel. Yang dilepas jauh lebih cantik dan kaya. Kasihan pengantinnya, baru sehari sudah jadi bahan gosip satu kota. Nama Arman dan Siska jadi bahan olok-olok. Pesta megah mereka hancur hanya dalam hitungan menit. Di rumah, Arman dan Siska mulai merasakan pahitnya kenyataan. Bukannya hidup bahagia, mereka justru tenggelam dalam rasa malu. Siska marah besar. Ia menuduh Arman sebagai penyebab semua kehancuran ini. Kalau saja kamu tidak undang Rani, semua ini nggak akan terjadi, teriak Siska sambil melempar buket bunga ke arah Arman. Arman membalas dengan nada lelah, aku kira, dengan menikah sama kamu, aku bisa lebih bahagia. Tapi ternyata aku salah. Rani jauh lebih hebat dari yang kubayangkan. Ucapan itu bagai pisau menusuk hati Siska. Ia menangis keras, merasa kalah telak dari wanita yang dulu ia hina. Hari-hari setelahnya dipenuhi pertengkaran. Setiap kali mereka keluar rumah, tetangga menatap dengan sinis. Ada yang berbisik, ada yang tertawa kecil, ada pula yang terang-terangan berkata, "Itu loh, pasangan yang pestanya hancur karena mantan istri." Siska tidak tahan. Ia mulai jarang keluar rumah, takut jadi bahan gosip. Arman pun tidak kalah sengsara. Di tempat kerjanya, karyawan lain mulai membicarakan kejadian itu. Bosnya bahkan menegur, "Arman, kamu bikin nama toko ini jelek. Semua orang tahu kamu cuma karyawan biasa, tapi pura-pura kaya di pesta. Sekarang citra kita jadi buruk." Tak lama, Arman diberhentikan dari pekerjaannya. Alasannya sederhana, reputasi buruk yang ia bawa merugikan bisnis. Tanpa penghasilan tetap, Arman kebingungan. Biaya pesta pernikahan sudah menguras tabungan mereka, bahkan sebagian besar uang dipinjam dari teman-teman. Kini hutang menumpuk, sementara pemasukan tidak ada. Siska yang dulu sombong kini jatuh terpuruk. Teman-temannya menjauh, malu dikaitkan dengan skandal yang viral. Orang-orang yang dulu ia banggakan sebagai circle berkelas, perlahan meninggalkannya. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan untuk pamer seperti dulu, tapi semua hanya menanggapi dingin. Bahkan ada yang berani berkata langsung, "Siska, dulu kamu suka merendahkan Rani. Sekarang lihat sendiri kan, dia jauh lebih sukses darimu." Kata-kata itu membuat Siska semakin depresi. Ia mengurung diri di kamar berhari-hari, menolak bertemu siapapun. Rumah tangga mereka menjadi neraka. Pertengkaran kecil bisa berubah jadi besar. Siska menyalahkan Arman karena memilihnya, sementara Arman menyalahkan Siska karena ambisinya merebut rumah tangga orang. Suatu malam, Siska menangis terseduh-seduh. "Aku kira menikah sama kamu akan bikin hidupku lebih bahagia. Tapi ternyata aku salah besar. Aku cuma jadi bahan hinaan orang."
Arman tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, menatap kosong. Dalam hatinya, penyesalan menumpuk. Ia sadar, keputusan meninggalkan Rani adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sementara itu, aku, Rani, hidup semakin gemilang. Setelah kejadian di pesta itu, namaku makin dikenal. Banyak yang mengagumi transformasiku dari wanita sederhana menjadi sosok berkelas dan sukses. Undangan bisnis berdatangan. Beberapa orang kaya menawarkan kerja sama. Bahkan aku sering diundang ke acara sosial, tampil sebagai tamu kehormatan. Setiap kali aku melangkah dengan percaya diri, orang-orang teringat pada kisahku. Kisah seorang wanita yang dulu dihina miskin, kini berdiri megah, membuat pelakor mati gaya. Aku tidak perlu lagi membuktikan apapun. Dunia sudah melihat sendiri siapa yang lebih layak dihormati. Suatu malam, teleponku berdering. Nama di layar membuatku tersenyum sinis. Arman. Aku mengangkat dengan suara datar. Ada apa, men? Suara di seberang terdengar berat, penuh penyesalan. Rani, aku minta maaf. Semua yang kulakukan dulu salah. Kau wanita terbaik yang pernah ada dalam hidupku. Aku bodoh melepasmu. Aku terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Kau sadar sekarang? Setelah hidupmu hancur? Rani, bisakah kita memulai lagi? Suaranya memohon. Aku menarik napas panjang. Arman, dengar baik-baik. Aku tidak pernah menyesal ditinggalkanmu, karena kalau tidak, aku tidak akan jadi seperti sekarang. Kau pilih jalurmu, dan sekarang tanggung sendiri akibatnya. Jangan pernah hubungi aku lagi. Klik. Teleponku tutup. Aku merasa lega. Itu adalah penutup sempurna untuk kisah kami. Hari demi hari, gosip tentang Arman dan Siska tidak juga reda. Setiap kali mereka mencoba menghadiri acara keluarga atau kumpul sosial, bisikan selalu mengikuti. Lihat, itu pasangan gagal. Kasihannya, baru menikah sudah jadi bahan tertawaan. Kalau saja Arman tidak tinggalkan Rani, pasti hidupnya lebih baik. Siksa sosial itu jauh lebih menyakitkan daripada luka fisik. Mereka berdua terjebak dalam lingkaran malu dan penyesalan, tanpa jalan keluar. Beberapa bulan kemudian, rumah tangga mereka benar-benar diambang kehancuran. Hutang menumpuk, pekerjaan tidak ada, rasa cinta berubah jadi kebencian. Siska akhirnya pergi meninggalkan Arman, pulang ke rumah orang tuanya. Ia tidak sanggup lagi menanggung malu dan penderitaan. Arman sendiri hidup terpuruk, bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Setiap kali ia melihat berita tentang kesuksesanku, hatinya semakin hancur. Ia tahu, ia sudah kehilangan segalanya, istri terbaik, masa depan, bahkan harga dirinya. Aku berdiri di balkon apartemen mewahku suatu malam, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Angin malam menyapu wajahku lembut. Aku tersenyum, mengingat semua yang terjadi. Penghinaan, air mata, perjuangan, hingga akhirnya kemenangan. Kini aku tidak lagi merasa sakit. Yang tersisa hanyalah rasa lega. Aku telah membuktikan bahwa keberhasilan adalah balas dendam terbaik. Dan Arman, bersama pelakor pilihannya, telah menerima hukuman yang setimpal, hidup tanpa kebahagiaan, tenggelam dalam rasa malu. Aku menutup mata, mengucap syukur. Lembaran lama sudah benar-benar kututup. Kini saatnya menatap masa depan yang lebih cerah, dengan langkah yang semakin berkelas. Kehidupan memang adil dengan caranya sendiri. Mereka yang menghina akan dipermalukan, mereka yang merendahkan akan dipaksa melihat orang yang mereka remehkan berdiri lebih tinggi. Dan aku, Rani, telah memenangkan permainan ini. Tanpa harus mengotori tanganku, aku membuat pelakor mati gaya, dan mantan suami menanggung akibat dari keserakahannya sendiri. Malam itu, setelah semua keributan usai, aku berdiri di balkon apartemenku. Kota berkelap-kelip dengan cahaya lampu, gedung-gedung tinggi menjulang, lalu lintas sibuk di bawah sana. Dari atas, semua terlihat kecil. Aku menyesap segelas anggur merah perlahan. Rasanya manis, sedikit asam, tapi menenangkan. Di balik kaca bening, bayanganku terlihat jelas. Seorang wanita dengan gaun mewah, perhiasan berkilau, tatapan penuh percaya diri. Aku menghela napas panjang. Beginikah rasanya kemenangan, bisikku pelan. Dulu, aku tidak pernah membayangkan diriku bisa sampai di titik ini.
Perempuan yang dulu dihina, dianggap sampah, ditertawakan, kini berdiri megah. Dulu aku hanyalah istri yang setia, sederhana, selalu berusaha cukup dengan apa yang ada. Namun kesetiaan itu dikhianati. Dan pengkhianatan itulah yang membawaku ke sini. Aku masih ingat jelas malam-malam penuh air mata. Ketika Arman pulang larut dengan alasan lembur, padahal aku tahu ia menghabiskan waktu dengan Siska. Ketika ia mulai memandangku dengan jijik, menyebutku kampungan, tidak tahu gaya, tidak pantas bersanding dengannya. Hinaan itu begitu dalam. Tapi justru dari sanalah aku menemukan kekuatan. Aku belajar, jangan pernah menunggu seseorang menyelamatkan kita. Kita harus menyelamatkan diri sendiri. Aku bangkit, bekerja keras, membangun bisnis, belajar tampil anggun, dan perlahan menapaki tangga kesuksesan. Setiap hinaan yang pernah kudengar, kusimpan baik-baik. Bukan untuk meratapi, tapi untuk jadi bahan bakar. Dan malam pernikahan mereka, ketika semua tamu bersorak kagum padaku, itulah puncak dari semua perjuangan itu. Sementara aku berdiri di puncak, Arman dan Siska terjerumus ke dasar. Aku mendengar kabar tentang pertengkaran mereka, tentang hutang yang menumpuk, tentang gosip yang tidak pernah berhenti. Lucu, dulu mereka menganggapku beban, sekarang mereka justru menjadi beban bagi diri sendiri. Arman, pria yang dulu merasa gagah karena memiliki wanita, cantik, seperti Siska, kini harus menanggung malu karena dunia melihatnya sebagai lelaki bodoh yang meninggalkan permata demi kerikil. Siska, wanita yang dulu sombong, kini tidak berani keluar rumah. Ia tahu, setiap langkahnya akan diiringi bisikan orang. Itulah pengantin yang dipermalukan di pesta. Sementara aku melangkah dengan kepala tegak, menghadiri undangan bisnis, pesta sosial, bahkan beberapa kali tampil di media. Semua orang memujiku, bukan hanya karena kecantikan, tapi karena cerita hidupku. Aku tidak hanya membangun diri, tapi juga kehidupanku. Bisnisku berkembang pesat. Aku membeli rumah besar di kawasan elit, mengendarai mobil mewah, memiliki staf yang setia. Aku juga aktif di kegiatan sosial, membantu wanita lain yang pernah berada di posisiku, terluka, dikhianati, diremehkan. Setiap kali aku berdiri di depan mereka, aku berkata dengan yakin, jangan biarkan hinaan menjatuhkanmu. Biarkan hinaan itu jadi bahan bakar untuk membuktikan bahwa kau jauh lebih hebat. Dan aku melihat mata-mata penuh harapan itu berkilau. Aku tahu, aku sedang menanamkan kekuatan baru di hati mereka. Aku bukan lagi hanya Rani, mantan istri Arman. Aku adalah Rani, wanita yang bangkit dari penghinaan menjadi inspirasi. Sesekali, aku menerima pesan dari Arman. Isinya selalu sama, permintaan maaf, penyesalan, harapan untuk bisa kembali. Aku tidak pernah membalas. Bukan karena aku masih marah, tapi karena aku sudah selesai dengannya. Aku tidak butuh balas dendam lebih jauh. Kehidupannya yang sengsara sudah cukup sebagai bukti bahwa semesta adil. Ia meninggalkan wanita yang tulus demi ilusi, dan sekarang ia menuai hasilnya. Kadang aku tersenyum sendiri. Betapa lucunya hidup. Seorang pria yang dulu meninggalkanku dengan congkak, kini merangkak meminta maaf. Dan seorang wanita yang dulu menyebutku kampungan, kini menutup wajahnya karena malu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hukum alam. Banyak orang bertanya, Rani, apa kau bahagia sekarang? Jawabanku sederhana, ya. Bahagia bukan karena mobil mewah atau perhiasan berkilau. Bahagia bukan karena pesta sosial atau sorak kagum orang. Bahagia karena aku bisa melihat diriku di cermin tanpa merasa rendah diri. Bahagia karena aku bisa berjalan dengan percaya diri tanpa takut dibandingkan dengan siapapun. Dan yang paling penting, bahagia karena aku tahu aku telah menang melawan rasa sakitku sendiri. Kisahku bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang harga diri. Aku belajar bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dihancurkan dengan hinaan, dan tidak bisa direbut dengan pengkhianatan. Harga diri lahir dari tekad untuk bangkit, dari keberanian untuk berubah, dari keyakinan bahwa kita pantas lebih baik. Siska bisa merebut suamiku, tapi ia tidak pernah bisa merebut jiwaku. Arman bisa meninggalkanku, tapi ia tidak pernah bisa menghapus kekuatanku. Dan pada akhirnya, mereka berdua runtuh bukan karena aku menjatuhkan, tapi karena keserakahan mereka sendiri.
Aku menutup mataku, merasakan angin malam menyentuh wajahku. Senyum mengembang di bibirku. Aku tahu, perjalanan hidupku masih panjang. Masih banyak tantangan yang menunggu, masih banyak mimpi yang harus kuraih. Tapi aku tidak takut lagi, karena aku sudah melewati badai terburuk, dan aku keluar sebagai pemenang. Kisahku mungkin terdengar seperti dongeng modern, seorang wanita yang dulu dihina, kini berdiri megah membuat pelakor mati gaya. Tapi ini bukan dongeng. Ini kenyataan. Dan kenyataan ini menjadi bukti bahwa tidak ada yang mustahil selama kita percaya pada diri sendiri. Aku menatap ke langit, pada bintang-bintang yang berkilau. Terima kasih, Tuhan, bisikku pelan. Engkau menunjukkan padaku bahwa keadilan itu nyata, hanya butuh waktu. Lalu aku berbalik, melangkah masuk ke dalam apartemenku yang hangat. Dengan hati ringan, aku menutup pintu masa lalu. Dan membuka pintu baru, menuju kehidupan yang semakin berkelas, penuh cahaya, dan tentu saja, penuh kemenangan. Arman, terpuruk dalam penyesalan, kehilangan pekerjaan, kehilangan harga diri. Siska, hidup dalam malu, ditinggalkan lingkaran sosialnya, tenggelam dalam depresi.